Keluaran 35 ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh memasak pada hari Sabat, Pak Pendeta? Sama sekali nggak bisa ngidupin api gitu ya untuk memanaskan atau apapun itu pada hari Sabat gitu. Seperti itu, Pendeta. Ya, terima kasih. Ini tolong dibaca dulu ayatnya. Oh iya. Oke, ya, Keluaran 35. Dalam Keluaran 35 ayat yang ketiga, janganlah kamu memasak api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat praktikal. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh memasak pada hari Sabat? Saya mau menjawab ini, bukan menjawab ya. Nampaknya saya tidak pernah menjawab, hanya memberikan tanggapan saja untuk melihat ini dari satu sudut pandang yang lain. Coba kita undur sejenak ke Keluaran pasal yang ke-16. Ini bahkan sebelum Musa dipanggil untuk naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima kedua loh batu itu. Keluaran pasal yang ke-16, ini cerita tentang mana. Saya pernah bawa ini dalam renungan firman Tuhan di Hope Channel Indonesia, kalau tidak salah tanggal 21 November yang lalu, mengenai Keluaran pasal yang ke-16 ini. Ada satu prinsip yang ditekankan di sini, atau bahkan dua. Yaitu yang pertama yang kita boleh ambil dari ayat yang ke-26, yang kedua kita ambil dari ayat yang ke-23. Coba kita baca ayat yang ke-26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, maksudnya memungut mana? Roti mana? 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Lalu kemudian ayat 27, ketika pada hari ke-7 ada bangsa dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Jadi Tuhan mengajar suatu siklus bekerja, berhenti, bekerja, berhenti, bekerja, berhenti. Dan ini berlangsung sampai 40 tahun di dalam perjalanan bangsa Israel sampai masuk ke negeri perjanjian, supaya betul-betul masuk dalam benak mereka itu, ya, bekerja 6 hari, berhenti, bekerja, berhenti, bekerja, berhenti. Itu adalah satu prinsip yang pertama, di mana 6 hari bekerja, hari ke-7 berhenti. Ada prinsip yang kedua juga di dalam cerita ini. Boleh kita baca di dalam ayat yang ke-23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ini menekankan prinsip persiapan. Jadi saya hanya mau menjawab dari segi prinsipnya saja. Banyak hal-hal yang sifatnya sangat praktikal, yang mungkin bisa dibahas dalam forum yang berbeda. Tapi prinsipnya adalah, kita akan bisa menguduskan hari Sabat dengan baik kalau kita sudah lebih bersedia dari hari pertama sampai hari yang ke-6, menyediakan diri kita, menyiapkan segala sesuatu. Apa yang bisa kita persiapkan, sehingga kita tidak lakukan lagi hal itu pada hari yang ke-7. Itu akan menolong kita menyebut hari Sabat, sebagaimana Yesaya pasal 58 ayat 13 katakan, sebagai hari kenikmatan, di mana kita lebih akan fokus untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya, lalu kemudian lebih kusuk di dalam mungkin berdoa, membaca Alkitab, tanpa melakukan hal-hal yang seharusnya sudah bisa kita lakukan semenjak hari sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Itu juga menyatakan kesiapan kita di dalam menyambut akan hari
yang ketujuh. Sehingga hari ketujuh itu ada istimewanya. Kalau semua yang kita lakukan dari hari pertama sampai hari ke-6 kita lakukan juga pada hari ketujuh, yang bikin beda hanya kita menggunakan waktu 2 jam 3 jam berbakti dengan sekolah sahabat dan khotbah, maka sama saja hari itu tidak ada bedanya dengan hari yang lain. Hari itu harus istimewa. Apa yang bisa kita lakukan dari hari pertama sampai hari ke-6 sehingga kita tidak usah lakukan itu pada hari yang ketujuh, biarlah kita lakukan itu untuk mempersiapkan kita menyambut hari Sabat, hari yang ketujuh itu dengan lebih hikmat. Saya pikir demikian. Terima kasih.